Halo, perkenalkan, nama saya Ega Everydays. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, semester akhir, berasal dari Ciamis. Hobi saya berolahraga, dan ini termasuk olahraga yang saya sukai. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan Nusantara yaitu menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan masyarakat, yaitu politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi Wawasan Nusantara itu, Wawasan Nusantara yaitu sebagai wawasan pembangunan, sebagai konsep ketahanan nasional, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, sebagai wawasan kewajiban. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara, atau dalam arti cara pandang yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi mencapai kepentingan bangsa dan negara. Seluruh masyarakat, baik warga maupun pejabat, harus berperan aktif serta membentuk demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan berjumlah 17.508 pulau dengan luas wilayah 5.192 juta kilometer dengan perincian luas daratan yaitu 2.027 juta kilometer dan lautan 3.166 juta kilometer dengan iklim tropis dengan 2 musim. Lalu keberagaman suku sebanyak 1.128 suku bangsa. Jumlah penduduk sekitar 242 juta. Keberagaman agama, budaya, wilayah subur dan habitable. Lalu kaya akan flora, fauna dan sumber daya alam. Pentingnya Wawasan Nusantara seharusnya dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, apa masyarakat Indonesia memahami 100% wawasan Nusantara? Nah, di sini saya akan mencoba menanyakan beberapa pertanyaan tentang wawasan Nusantara di Indonesia kepada teman-teman atau orang-orang terdekat saya. Nah, kita lihat di video selanjutnya. Nama saya Ajis, alamat saya di Hanaperang.
pekerjaan saya sebagai mahasiswa dan hobi saya yaitu motoran. Nama saya Andi Syafudin, asal dari Ciamis. Saya seorang pelajar dari sekolah SMK Negeri 2 Ciamis. Hobi saya bersepeda. Halo, nama saya Ijay. Alamat saya dari Ciamis. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Galuh Ciamis. Hobi saya tentu saja olahraga. Ada 34 provinsi. 34 provinsi. 34. Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Batam. B.J. Habibie. Insinyur Soekarno. Megawati. Dari Sunda. Berasal dari Sunda. Dari Sunda lah. Menurut saya seharusnya pemerintah Indonesia itu bisa untuk mempertahankan alat tradisional tersebut agar tidak diklaim oleh negara lain, karena itu merupakan ciri khas dari negara kita sendiri. Menurut saya Malaysia tidak mengakui alat musiknya dari sendiri. Seharusnya angklung itu berasal dari Indonesia, itu tepatnya di Sunda. Menurut saya Malaysia agak tahu malu ya. Sebenarnya itu kan jelas-jelas angklung itu kan dari Sunda. Jadi tujuan mereka itu nggak tahu apa yang aku dari Malaysia. Ke Kalimantan Timur. Kalau nggak salah di Kalimantan Timur. Kalau nggak salah ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut saya itu kalau dari aspek ekonomi mungkin bisa disebut bagus ya, karena dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut ke Kalimantan Timur itu mungkin saja bisa mendongkrak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri, supaya bisa terjadi adanya pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Mungkin dengan harapan itu bisa jadi jika ibu kota dipindahkan itu menjadi bagus. Sebaiknya jangan pindah ibu kota dulu, karena ekonomi di Indonesia masih berubah. Saya rasa itu hanya buang-buang uang negara saja ya. Jakarta juga sudah cukuplah dari kota Indonesia. Jadi menurut saya nggak perlu lah negara yang tidak ibu kota. Menurut saya untuk harapan saya terhadap Indonesia
adalah pemerintahnya yang harus lebih baik. Apalagi dengan adanya pandemik seperti sekarang ini, seharusnya Indonesia bisa mengatasi pandemi tersebut agar terjadinya adanya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Ekonomi makin naik, dolar turun, cari pekerjaan gampang. Semoga koruptor di Indonesia cepat mati semuanya. Indonesia milik kita. Indonesia milik kita. Indonesia milik kita. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan jawaban terhadap wawasan Nusantara yang telah saya coba tanyakan terhadap orang-orang terdekat saya. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa belum 100% warga Indonesia belum paham dan mengerti terhadap wawasan Nusantara. Lalu, kita sebagai pelajar harus dapat berperan aktif, penting untuk mempertahankan dan memperkenalkan wawasan Nusantara kepada seluruh warga Indonesia, baik dari wilayahnya ataupun budaya keseniannya. Dapat dibayangkan jika ada satu orang yang tidak mengetahui tentang wawasan Nusantara, mungkin kita tidak akan ada di negara kita saat ini. Nah, mari kita bersama mempertahankan negara Indonesia dengan pengetahuan yang cukup tentang wawasan Nusantara. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia milik kita.